warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo adik-adik praktikan. Kami dari Asisten Praktikum Fisiologi Tumbuhan, saya Asri Nur Fitriani. Saya Briliana Barijaya. Saya Anggita Metasari dan Selamat menyaksikan. Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Acara praktikum kedua, osmosis dan plasmolisis. Tujuan praktikum 1. Untuk mengetahui peristiwa osmosis pada kentang, Solanum tuberosum. 2. Untuk mengamati peristiwa plasmolisis pada tumbuhan Adam Hawa, Redis Color. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini. Langkah kerja yang dilakukan pada pengamatan kali ini yaitu: pertama, kentang dikupas kulit bagian luarnya. Kemudian dibentuk menjadi kubus dengan massa 5 gram. Lalu disiapkan air untuk merendam bagian kentang. Masukkan kentang ke dalam air, lalu diamati setiap 5 menit. Pengamatan pada 5 menit pertama kentang bermassa 5,2 gram. Pengamatan pada 5 menit kedua kentang tetap bermassa 5,2 gram. Dan pengamatan pada waktu 15 menit atau 5 menit ketiga, kentang bermassa 5,2 gram. Disiapkan kembali kentang bermassa 5 gram untuk direndam pada air garam dengan konsentrasi 15%. Pada 5 menit pertama, kentang bermassa 4,9 gram. Pada 5 menit kedua atau 10 menit, kentang bermassa 4,8 gram. Pada 5 menit ketiga, atau 15 menit, kentang bermassa 4,7 gram. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, pada air konsentrasi 0% terjadi kenaikan massa pada menit kelima. Hal ini dimungkinkan karena terjadi perpindahan air dari larutan ke bagian kentang sehingga mengakibatkan kenaikan massa. Namun pada menit ke-10 sampai dengan ke-15 tidak terjadi kenaikan massa. Hal ini dimungkinkan karena sel-sel pada kentang telah mencapai batas turgiditasnya.
Kemudian, masak kentang yang direndam pada air dengan konsentrasi 5% terjadi penurunan. Hal ini dimungkinkan karena terjadi perpindahan air dari bagian sel kentang ke luar bagian sel. Hal ini dikarenakan rendahnya konsentrasi air di luar bagian sel kentang, sehingga air berpindah dari bagian dalam sel ke luar atau ke bagian larutan. Dilakukan sayatan membujur pada bagian epidermis bawah tanaman radish color. Kemudian diamati dengan mikroskop. Berikut hasil pengamatan radish color tanpa perendaman dengan air garam. Kemudian disiapkan sayatan membujur epidermis radish color yang direndam dalam larutan garam 10%. Direndam dengan waktu 3 menit. Berikut adalah hasil pengamatan mikroskop pada radish color yang direndam selama 3 menit. Terdapat perbedaan pada radish color yang dilakukan perendaman dan tidak dilakukan perendaman dengan air garam konsentrasi 10%. Bagian yang normal atau tidak dilakukan perendaman memiliki bagian sel-sel epidermis yang berwarna ungu. Warna ungu menyebar pada seluruh bagian sel. Sedangkan bagian epidermis yang direndam dengan air garam konsentrasi 10% selama 3 menit, warna pada sel epidermis tidak merata. Terdapat titik-titik berwarna ungu pada sel. Warna ungu yang menyebar merata pada bagian yang tidak direndam dengan air garam merupakan membran sel dari sel epidermis radish color, sehingga bagiannya menyebar merata. Sedangkan pada tanaman yang direndam konsentrasi garam 10%, warna ungu tidak merata. Hal ini dikarenakan terjadi plasmolisis atau keluarnya air dari membran sel, sehingga membran sel menjadi mengkerut dan warna ungu menjadi tidak merata pada sel karena terjadi pengkerutan pada membran plasma yang disebabkan oleh keluarnya cairan sitoplasma dari sel. Sekian video praktikum kali ini. Jangan lupa dipikirkan judulnya. Jangan lupa submit laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.